Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Wirta Hadi, NIM 1315051040, kelas 3C, jurusan Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, email wirtahadi@yahoo.co.id. Sini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara menginstal Linux Ubuntu menggunakan VirtualBox di Windows 7. Pertama kita pilih start, kita cari VirtualBox yang sudah terinstall, kita buka, kemudian di sini kita akan membuat machine baru. Kita pilih new, nama kita buat Ubuntu .dev, tipe kita pilih Linux, version kita Ubuntu, kemudian next. Ini terdapat memory size 512 MB. Anda bisa mengatur sesuai spesifikasi kemampuan RAM laptop Anda. Yang penting pengelokasian ini tidak melebihi tanda ruler yang berwarna merah ini, karena jika terlalu berlebihan laptop Anda bisa hang. Di sini saya mengalokasikan sebesar 728 MB dari 2 GB RAM saya. Kemudian saya pilih next. Muncul pengaturan hard drive dari virtual machine. Kita disarankan untuk membuat virtual hard drive dengan memilih create a virtual hard drive new, kemudian pilih create. Pada hard drive file tipe di sini kita pilih VDI atau VirtualBox Disk Image, kemudian kita pilih next. Untuk storage and physical hard drive di sini ada dua pilihan, yaitu dynamical allocated dan fixed size. Di sini saya memilih dynamical allocated, kemudian next. Pada file location and size muncul pengaturan lokasi dan ukuran dari hard drive. Untuk lokasinya biarkan saja, dan untuk ukuran hard drive bisa Anda sesuaikan. Rekomendasi adalah sebesar 8 GB. Pastikan juga spek hard disk laptop mencukupi. Karena di sini tidak ada perubahan, kita pilih create saja. Ini tampilan virtual machine berhasil dibuat dengan nama Ubuntu .dev. Spesifikasi bisa langsung dilihat di bawah sini di samping ini. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum kita melakukan instalasi lanjut, kita setting dulu factory. Pada strict3 controller IDE kita pilih empty. Pada atribut kita pilih RCD, kemudian kita pilih Ubuntu 14.04.1 desktop yang akan kita install, kemudian kita pilih OK. Selanjutnya kita akan menjalankan instalasi dengan memilih start. Ini tampilan awal instalasi Ubuntu. Di sini pada bahasa kita memilih bahasa Inggris karena bahasa Inggris lebih familiar. Di sini terdapat dua pilihan, Try Ubuntu dan Install Ubuntu. Try Ubuntu jika kita ingin mencoba Ubuntu sekaligus atau mengecek kompatibilitas hardware Anda, kita bisa pilih Try Ubuntu. Tapi
Jika kita sudah pasti, kita pilih aja install Ubuntu. Jika kita terhubung dengan internet, di sini kita bisa mengklik install third party software, karena di sini terdapat banyak software Ubuntu. Karena di sini tidak terkoneksi internet, maka kita pilih continue. Di sini terdapat pilihan erase disk and install Ubuntu dan something else. Karena kita membuat baru partisi, maka kita pilih something else. Kemudian kita pilih continue. Di sini terlihat /dev/sda. Ini merupakan harddisk kita yang masih kosong, belum diisi partisi. Untuk melakukan partisi, klik new partition tabel, kemudian pilih continue. Maka muncul tampilan pre-spec. Pre-spec inilah yang akan kita partisi lagi menjadi beberapa partisi untuk menginstal Ubuntu kita. Yang pertama, kita akan membuat partisi root. Gunakan sebagai tempat file system dari Ubuntu. Pilih pre-spec, kemudian pilih tanda, kemudian size kita gunakan 6600 MB. Dan untuk tipe for the new partition kita pilih primary. Location for the new partition kita pilih beginning of disk. Untuk USAS kita pilih xt4 journaling file system. Untuk mount point kita pilih / atau root dan oke. Kemudian yang kedua, kita akan membuat partisi home yang digunakan sebagai tempat file dari user yang berupa dokumen, video, musik, dan lainnya. Caranya sama. Kita pilih pre-spec, kemudian di sini kita gunakan size 1000 MB. Tipe for the new partition, sini kita pilih logical. Location for the new partition sama beginning of the disk. Untuk USAS kita pilih xt4 journaling file system. Untuk mount point di sini kita ubah menjadi /home. Kemudian oke. Untuk selanjutnya kita akan membuat swap area. Pertama kita pilih pre-spec dulu, kemudian pilih di sini kita gunakan size yang tersisa. Tipe for the new partition pilih logical. Location for the new partition sama beginning of the disk. Dan USAS di sini kita ubah USAS menjadi swap area. Kemudian oke. Untuk melanjutkan install kita pilih tanda yang di atas itu /dev/sda, kemudian install new. Sini untuk kota atau tujuan kita pilih Makassar.
kemudian continue. Baik, di sini untuk keyboard layout kita gunakan English OS. Di sini juga English OS, kemudian continue. Kita akan masukkan nama, pilih Dekwi, your komputer, nama Dekwi VirtualBox, username Dekwi, kita masukkan password. Sini ada dua pilihan, login in automatical, ini login tanpa memasukkan password. Di sini require my password to login, kita di sini login atau masuk Ubuntu menggunakan password. Di sini saya pilih yang kedua, require my password to login, kemudian continue. Selanjutnya kita menunggu proses instalasi. Di sini proses instalasi memakan waktu cukup lama. Di sini terdapat gambaran software center yang berada di Ubuntu. Selanjutnya kita akan merestart new. Tampilan awal instalasi Ubuntu 14.04. Sebelum kita masuk ke desktop, kita login dulu untuk masukkan password. Dan enter. Ini tampilan awal desktop Ubuntu 14.04. Sekian yang dapat saya jelaskan dalam tutorial instalasi Ubuntu dalam VirtualBox di Windows 7. Terima kasih. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan instalasi aplikasi pada sistem operasi Ubuntu. Di sini pada VirtualBox kita akan membuka Ubuntu Dekwi yang sudah terinstall sistem operasi Ubuntu, kemudian pilih start. Baik, sebelum kita login, sini pada tampilan gambar USB kanan dulu supaya flash disk kita bisa dibaca pada sistem operasi Ubuntu. Kemudian kita
masukkan password. Ini tampilan awal desktop Ubuntu. Sebelum kita melakukan instalasi aplikasi, kita pindahkan dulu aplikasi yang ada pada flashdisk. Saya mau punya dua aplikasi yang akan diinstal pada sistem operasi Ubuntu. Kita copy, kita pindahkan pada desktop dan kita paste. Kemudian setelah dua aplikasi sudah disimpan di desktop, kemudian kita keluar. Untuk masuk pada terminal, kita tekan Ctrl Alt T. Di sini saya akan masukkan CD. Ini kita ketik ls. Tadi saya menyimpan aplikasi pada desktop. Di sini saya akan mencari aplikasi yang saya simpan pada desktop. CD desktop, kemudian enter, kemudian kita ketik ls. Sini terdapat dua aplikasi yang akan saya install. Pertama, saya akan menginstal aplikasi Skype. Caranya sudo dpkg ni, kemudian kita masukkan nama file Skype dev dan enter. Kemudian kita masukkan password untuk menginstal aplikasi Skype. Kita lihat proses instalasi. Di sini saya akan mengecek apakah Skype sudah terinstall atau belum. Pada bagian ini saya akan mengetik kita bisa lihat Skype sudah bisa terinstall. Ini kita akan melanjutkan Skype. Kita menggunakan bahasa English, kemudian kita pilih I agree. Ini tampilan awal Skype. Di sini Skype merupakan perangkat lunak untuk memanggil orang lain pada komputer atau ponsel. Skype memiliki kualitas suara panggilan yang sangat baik. Selain itu, Skype tidak hanya bekerja pada Windows, Skype juga untuk Linux dan sistem operasi lainnya. Sekian penjelasan instalasi saya yang pertama, dan kini kita close. Pada terminal kita
close terminal. Di sini saya akan melakukan instalasi kedua. Sama seperti tadi, pertama kita klik Ctrl Alt T untuk masuk pada terminal. Kemudian di sini kita ketik cd, kemudian ls, kemudian kita ketik cd desktop, dan enter. Kemudian kita ketik cd lagi, ls, kemudian kita ketik ls, enter. Sini saya akan melakukan instalasi PLC. Pertama kita buka file PLC dengan cara cd PLC. Selanjutnya saya akan melakukan instalasi PLC. Pertama kita ketik sudo dpkg -i spasi bintang. Di sini bintang melambangkan kita akan menginstal isi folder pada PLC, atau kita akan menginstal folder PLC dev. Kita masukkan password. Sini kita bisa melihat instalasi PLC. Di sini saya akan mencoba mengecek apakah PLC sudah terinstall ataukah belum. Di sini kita ketik PLC, enter. Ini tampilan awal PLC. PLC ini dikenal sebagai multimedia player multi platform karena bisa diinstal di sembarang sistem operasi komputer. Program PLC banyak diaplikasikan dan digunakan oleh berbagai kalangan pengguna komputer. PLC Media Player merupakan software gratis open source. PLC Media Player dapat dijalankan di sistem operasi Windows. Selain itu, PLC juga menyediakan paket software untuk sistem operasi Linux dan sistem operasi lainnya. Setelah kita selesai menginstal aplikasi PLC, kita close terminal, kita buka. Di sini kita bisa melihat aplikasi yang sudah terinstall. PLC. Sini PLC sudah dapat terinstall. Kemudian yang satunya Skype. Ini tampilan Skype. Ini Skype sudah dapat terinstall. Dan kita close. Sekian tutorial cara menginstal aplikasi offline pada sistem operasi Ubuntu.